Kejutan demi kejutan bermunculan di kasus pembunuhan Kim Yong Nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Kali ini Korea Utara menuntut agar kedua perempuan yang terlibat kasus ini, yakni Siti Aisyah dan seorang warga Vietnam, dibebaskan. Di sisi lain, Malaysia ini mengungkapkan bahwa pelaku sangat terlatih untuk membunuh korban. Siang tadi, kepolisian Malaysia kembali menggelar konferensi pers untuk kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Dalam konferensi pers, polisi menyebutkan ada dua lagi tersangka warga Korea Utara yang berhasil diungkap. Salah satunya adalah seorang staf maskapai Korea Utara dan yang lainnya adalah seorang sekretaris di Kedutaan Besar Korea Utara di Malaysia. Untuk hal itu, Malaysia meminta Korea Utara bekerja sama dalam penyelidikan ini dengan menyerahkan tersangka untuk diinterogasi. Polisi juga memastikan bahwa dua pelaku perempuan yang sudah ditangkap sengaja mengeksekusi kakak tiri pemimpin Korea Utara itu. Keduanya mengetahui bahwa mereka mengusapkan zat beracun di tangan untuk diusapkan ke wajah korban. What actually happened was, these two ladies were trained. Yang terjadi adalah kedua tersangka perempuan terlatih untuk mengusap wajah korban. Before that, sebelumnya, 4 tersangka lain memberikan keduanya cairan beracun di tangan yang harus diusapkan ke wajah korban. Will put the liquid on their hands. They are supposed to wipe it over deceased face. So the Indonesian did it first. Yang pertama adalah tersangka asal Indonesia, lalu diikuti tersangka asal Vietnam. Setelah itu keduanya cuci tangan dan mereka tahu itu zat beracun. They were instructed to clean their hands. And they know it is toxic. Tak lama setelah konferensi pers itu, Korea Utara mendesak Malaysia segera membebaskan kedua tersangka perempuan yang salah satunya adalah Siti Aisyah asal Serang, Banten. Malaysia juga didesak membebaskan satu tersangka asal Korea Utara yang kini ditahan di Sepang. Tim TV One mengabarkan. Upaya Korea Utara mendesak agar kedua tersangka perempuan dalam kasus pembunuhan Kim Yong Nam dibebaskan menjadi pertanyaan tersendiri. Perhatian tertuju pada sebuah restoran khas Korea Utara yang berada di Jakarta Utara. Pyongyang restoran ini berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat reporter TV One mendekati restoran itu, sejumlah perempuan yang terdengar tak fasih berbahasa Indonesia terlihat waspada. Mereka lalu mengusir wartawan, termasuk wartawan asing, untuk mengambil gambar. Rumah makan ini mendadak menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri dari penguasa Korea Utara Kim Jong Un. Menurut sebuah sumber intelijen yang diwawancarai sebuah kantor berita Singapura, agen rahasia Korea Utara RGB beroperasi lebih kurang selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Menurut sumber tersebut, mata-mata Korea Utara membaur di masyarakat sebagai ahli bangunan, konsultan teknis di bidang industri bangunan, dan mengoperasikan restoran. Di Jakarta, restoran Pyongyang diduga sebagai salah satu restoran yang dioperasikan RGB. Hampir semua pegawai di restoran ini merupakan warga Korea. Kalau yang selama ini saya di sini kayaknya ya ada segelintir orang Indonesianya juga yang kerja di sini. Tapi rata-rata Korea semua. Terus ramah nggak pegawai-pegawainya atau berinteraksi gitu sama? Kalau semenjak saya di sini tuh nggak pernah interaksi. Kadang kan sama yang karyawan Senopati itu diajak ngomong taunya cuma iya, jadi pakai bahasa Korea kita kan nggak paham, makanya nggak pernah interaksi. Mas tahu nggak mas pemiliknya siapa gitu? Atau suka datang nggak pemiliknya? Kalau sepengetahuan saya, kalau pemiliknya saya kurang paham ya kalau pemiliknya mas. Tapi kalau ada yang datang di situ tuh langsung hormat semua, ada bawa mobil Innova kalau nggak salah. Sering juga bang? Sering. Pernah ada? Saya nggak sering ya mas, pokoknya kadang kala saya ngelihat itu mobil